Selamat siang pemirsa, TVRI kembali hadir menjumpai Anda dalam Klik Indonesia Siang. Hari ini Rabu 23 April 2025. Saya Natasha Paruntu. Ya, dan saya Saudara Teguh Fajri. Berikut ini kita simak dua laporan utama Klik Indonesia Siang yang telah dirangkum tim redaksi TVRI. Presiden Prabowo luncurkan program Gerina di Sumatera Selatan hari ini. Vatikan merilis foto dan video pertama ke publik yang menunjukkan jenazah Paus Fransiskus di tempat persemayaman. Informasi pertama Klik Indonesia Siang, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan gerakan Indonesia Menanam Gerina di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada hari ini. Selain meluncurkan program Gerina, Kepala Negara diagendakan akan melakukan tanam raya bersama. Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan gerakan Indonesia Menanam atau Gerina di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini, Rabu 23 April 2025. Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden Prabowo bertolak menuju Kota Palembang sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Presiden akan langsung menuju Kabupaten Banyuasin. Selain meluncurkan program Gerina di Banyuasin, Presiden juga diagendakan melakukan tanam raya bersama. Usai peluncuran tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan kembali ke Kota Palembang untuk selanjutnya lepas landas menuju Jakarta. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Kota Palembang, yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tampak selepas keberangkatan Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, yakni Kasdam Jaya Brigjen TNI Rahmat, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Polisi Jati Wiyoto Abadi, dan Lanut Halim Perdana Kusuma, Marsma TNI Muzaffar, dan Danrem 051 Wijayakarta Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso. Saudara Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, bersama dengan 4 Wakil Menteri Republik Indonesia dan utusan khusus Presiden turun ke sawah untuk menghadiri panen raya organik di kawasan agro eduwisata organik Mulya Harja, Kota Bogor, Jawa Barat. Panen raya padi ini dengan konsep sinergi lintas sektor tentunya menyatukan unsur pertanian, kebudayaan, dan ekonomi kreatif serta pariwisata yang saling mendukung. Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, memimpin kegiatan panen raya padi organik di kampung tematik agro eduwisata organik Mulya Harja, Kelurahan Mulya Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Panen raya tahun ini terasa istimewa karena turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjo Atmojo, dan Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ernawati, serta Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar, serta utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani. Menurut Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, bahwa kawasan Mulya Harja merupakan surga tersisa di Kota Bogor dengan luas sekitar 23 hektar yang masih dipertahankan sebagai lahan pertanian organik. Selain di Mulya Harja, Kota Bogor juga memiliki lahan pertanian padi seluas 40 hektar di Pasir Jaya yang dikelola oleh lembaga penelitian. Para wakil menteri, kemudian utusan presiden yang hadir ke Bogor merupakan orang-orang yang punya kepedulian luar biasa kepada ketahanan pangan dan juga kemandirian pangan. Termasuk juga dikaitkan dengan kepariwisataan dan ekraf. Nah, di Bogor ini kita punya namanya bukan sisa
bukan sisa, surga tersisa ya. Luasnya kurang lebih 23 hektar di Mulia Harja. Dan hari ini kita panen padi organik. Padi organik ini dalam 1 hektar menghasilkan kurang lebih 6,3 ton. Dan nantinya setelah digiling menghasilkan kurang lebih 3 ton beras. Selain memiliki pemandangan pegunungan yang dikelilingi area persawahan, agroeduwisata organik Mulia Harja ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti balai, kafe, musola, spot foto, dan workshop pertanian serta wisata trekking hingga aktivitas memberi makan domba maupun lele. Saudara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan mengirim utusan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus di Vatikan pada Sabtu 26 April 2025. Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat menghadiri prosesi pemakaman pemimpin Katolik sedunia Paus Fransiskus. Kepala negara akan mengirim utusan, namun Mensesnek Prasetyo Hadi belum bisa menjelaskan lebih detail terkait sosok yang akan diutus Presiden. Mensesnek mengaku hal tersebut masih dikoordinasikan. Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025. Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025. Paus Gereja Katolik ke-266 itu sebelumnya sudah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat pneumonia yang dideritanya. Vatikan mengumumkan pemakaman Paus Fransiskus akan digelar pada Sabtu 26 April 2025. Prosesi pemakaman ini akan digelar di alun-alun yang berada di depan Basilika Santo Petrus di Vatikan. Dengan para pemimpin dunia dan mayoritas umat Katolik diperkirakan akan hadir dalam prosesi tersebut. Saudara, Vatikan telah merilis foto dan video yang menunjukkan jenazah Paus Fransiskus yang terbaring di dalam peti jenazah yang dibuka penutupnya. Ini menjadi foto jenazah Paus Fransiskus yang pertama dirilis ke publik sejak Vatikan mengumumkan meninggalnya Sang Bapa Suci pada Senin 21 April 2025 waktu setempat. Tahta Suci Vatikan merilis foto dan video jenazah Paus Fransiskus yang disemayamkan di Kapel Casa Santa Maria, tempat tinggal atau kediaman resmi selama menjalani misi kepausan di Vatikan pada Selasa 22 April 2025 waktu setempat. Dalam foto itu, jenazah Paus Fransiskus mengenakan jubah berwarna merah, namun juga rosario berada di tengahnya. Menurut rencana, jenazah akan dipindahkan ke Basilika Santo Petrus pada Rabu waktu setempat untuk prosesi penghormatan lebih lanjut dari umat Katolik dunia. Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Roma pertama yang berasal dari Amerika Latin, wafat pada Senin 21 April pagi. Vatikan mengumumkan Paus Fransiskus wafat secara tiba-tiba setelah mengalami stroke dan serangan jantung. Masa berkabung untuk Paus Fransiskus telah dimulai setelah kediaman resminya disterilisasi sesuai dengan tradisi. Masa berkabungnya akan berlangsung selama 9 hari yang disebut sebagai Novendialis. Paus yang wafat harus dimakamkan antara hari ke-4 dan ke-6 setelah dia berpulang. Vatikan mengatakan pihaknya memperkirakan seremoni pemakaman akan berlangsung antara Jumat 25 April dan Minggu 27 April mendatang. Misa Ekaristi untuk Paus Fransiskus dilaksanakan di Gereja Santo Yusuf, Gedangan, Kota Semarang. Misa Ekaristi digelar mendoakan Paus Fransiskus agar memperoleh kedamaian abadi di Kerajaan Surga. Ratusan umat Katolik mengikuti Misa Requiem atau Misa Arwah dengan ujub khusus mendoakan Bapa Suci Paus Fransiskus agar memperoleh kedamaian abadi di dalam Kerajaan Surga. Adanya 4 romo yang memimpin Misa Arwah ini
menjadi wujud syukur dan terima kasih pada Bapak Paus Fransiskus atas pelayanan bagi umat Katolik. 4 Romo tersebut adalah Romo Benediktus Cahyo Kristiantio, Romo Vincentius Suryatma Suryawiyata, Romo Martinus Hadisiswoyo, dan Romo Rafael Matanado Hinganadai. Menurut Romo Benediktus Cahyo Kristiantio, Bapak Paus Fransiskus adalah sosok yang memimpin umat yang mau belajar, mendengarkan umat, dan tidak berjarak. Teladan inilah yang sangat berkesan bagi umat Katolik. Paus itu tidak berhenti belajar. Dalam arti belajar apa? Mendengarkan. Ya, Anda tahu gereja Katolik itu ajarannya ribuan tahun. Dogmatis, kemudian ortodoksinya sangat kuat, tetapi Paus Fransiskus itu juga doktor teologi loh ya, tetapi di masa kepausannya itu dia menunjukkan seorang gembala yang sangat mendengarkan kebutuhan, jadi supaya gereja betul-betul tidak mandek, tidak stuck, tapi mengikuti perkembangan zaman. Umat Katolik yang mengikuti misa arwah tanpa khusyuk menjalani rangkaian misa. Berpulangnya Bapak Paus Fransiskus menjadi duka mendalam bagi umat Katolik dan tentunya Bapak Suci sebagai gembala yang lemah lembut menjadi teladan bagi umat. Saudara, umat Katolik di Semarang, Jawa Tengah melakukan doa rosario untuk Sri Paus Fransiskus. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter TVRI Koleta Happy. Happy, selamat siang. Silakan dengan informasi selengkapnya. Ya, selamat siang Fajri dan saudara. Berpulangnya Bapak Suci Paus Fransiskus pada Senin 21 April pukul 7:35 waktu Vatikan telah meninggalkan duka mendalam bagi seluruh dunia, khususnya umat Katolik. Sebagai perwujudan bela sungkawa di Jawa Tengah, khususnya di Keuskupan Agung Semarang, ini menghimbau setiap paroki agar dapat mengadakan misa requiem, yakni misa arwah untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Lebih lanjut, surat edaran dari Keuskupan Agung Semarang juga menyebutkan bahwa selama 9 hari, terhitung sejak tanggal 21 April hingga 29 April mendatang, umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang diajak untuk berdoa rosario, baik secara pribadi di rumah masing-masing maupun secara berkelompok di lingkungan maupun wilayah, untuk bersama-sama mendoakan kedamaian jiwa Paus Fransiskus. Dan doa rosario ini merupakan doa hati yang selalu didoakan setiap harinya oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus juga senantiasa mengajak umat Katolik untuk belajar berdoa dan juga mencintai doa rosario. Bahkan Paus Fransiskus juga meminta kepada jaringan doa Paus sedunia untuk menyebarkan ajakan berdoa rosario dan mengajak kaum muda untuk lebih tekun dalam berdoa rosario. Lewat doa rosario, kita memohon agar dapat menempatkan gereja di bawah perlindungan Bunda Maria Bunda Allah dan juga memohon bantuan dalam perjuangan untuk melawan kejahatan. Doa rosario juga merupakan ungkapan duka bagi Paus Fransiskus yang semasa hidupnya selalu memperjuangkan kemanusiaan, terutama bagi kaum-kaum marginal, lemah, miskin, dan tersingkir. Diharapkan semoga warisan kemanusiaan dan juga karya-karya baik dari Paus Fransiskus ini bisa terus dilanjutkan dan diperjuangkan bersama di masa depan. Meskipun telah berpulang, namun teladan dari pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini bisa terus kita kenang melalui nilai-nilai positif yang selalu diserukan semasa hidupnya, yakni kesederhanaan, kemudian kepeduliannya terhadap lingkungan, dan panggilannya merawat bumi yang tertuang dalam ensiklik Laudato Si. Tak kalah penting adalah bela rasa, kepeduliannya terhadap sesama manusia, terutama kepada kaum lemah, miskin, dan tersingkir. Bahkan Paus Fransiskus juga masih terus memberikan perhatian kepada rakyat di Gaza dan menyerukan gencatan senjata di Gaza di saat terakhir menjelang wafatnya. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke Studio Fajri. Informasi Anda, selamat kembali bertugas.
Ya, saudara, sementara itu masyarakat terus berdatangan ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta untuk mengungkapkan bela sungkawa ataupun duka citanya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan jurnalis TVRI Dewinta Kelola langsung dari Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Dewinta, selamat siang. Bagaimana sejauh ini? Apakah masih ramai masyarakat yang datang ke Kedutaan Besar Vatikan untuk mengungkapkan duka citanya? Ya, Fajri dan saudara, dari Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia dapat kami informasikan bahwa hingga siang ini warga masih terus berdatangan ke Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada mendiang Paus Fransiskus di Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Sejak pantauan kami, sejak pagi tadi, sekiranya pukul 8 pagi, sudah mulai warga berdatangan dan bahkan rela mengantri lebih dari 15 meter di depan kantor Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia. Dan sesi pertama tadi dibuka sekitar pukul 10 pagi dan berlangsung hingga pukul 13 yang sejatinya harus ditutup sesi pertama pada pukul 12 siang tadi. Namun karena memang warga yang hadir untuk berbelasungkawa terhadap mendiang Paus Fransiskus ini cukup membludak begitu, sehingga dari pihak kedutaan pun memperpanjang waktu sesi pertama hingga pukul 13 dan nantinya sesi kedua nanti akan dibuka lagi pada pukul 14 hingga pukul 17 atau jam 5 sore nanti. Dan dapat kami informasikan juga bahwa warga yang datang ke Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan ini tidak hanya dari kalangan umat Katolik saja, namun saudara-saudara kita dari lintas agama seperti saudara-saudara kita yang beragama Muslim pun tadi kami pantau turut hadir, memang sengaja datang untuk memberikan ucapan bela sungkawa. Berdasarkan kutipan wawancara kami dengan salah satu warga yang tadi datang beragama Muslim, menyatakan bahwa memang mengagumi sosok Paus Fransiskus ini dari sisi kesederhanaan, bahkan juga rasa toleransi yang tinggi begitu antar umat beragama, sehingga dia sengaja datang ke sini untuk memberikan doa bahkan penghormatan terakhir kepada mendiang Paus Fransiskus melalui Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Dan dapat kami informasikan juga bahwa warga yang tadi sudah masuk ke dalam akan mengisi buku yang telah disediakan oleh protokol dari pihak Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan yang berisikan pesan ataupun doa kepada mendiang Paus Fransiskus. Sementara itu banyak juga warga yang datang dengan membawa bunga begitu untuk memberikan penghormatan terakhir. Dan di halaman Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia sendiri terdapat banyak sekali karangan bunga, termasuk dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan dapat kami informasikan bahwa di besok hari warga juga tetap diizinkan untuk memberikan penghormatan ataupun memanjatkan doa kepada Paus Fransiskus di Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia di Jakarta ini. Untuk sesi pertama tetap dibuka pada pukul 10 hingga pukul 12 siang. Sementara untuk sesi kedua akan dibuka lebih singkat, yakni pukul 14 hingga pukul 16 atau jam 4 sore, karena pukul 16 atau jam 6 sore nanti di besok hari akan diadakan Misa Ekaristi Arwah bagi mendiang Paus Fransiskus di Gereja Katedral Jakarta. Demikian, Fajri. Kita kalau melaporkan langsung dari Kedutaan Besar Vatikan Jakarta. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Dan saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Klik Indonesia Siang. Setiap 60 detik ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kau tidak mau tanya, untuk siapa kasih sayang tidak sedikit itu? Sebuah kisah sepasang kekasih yang tak lekang oleh waktu, terhalang oleh keadaan, adat, ambisi, serta kuasa. Akankah mereka mampu melewatinya? Aku cinta padamu. Siti Nurbaya, setiap Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat.
dirimu. Kisah rumah kos yang dihuni oleh para pria dari berbagai suku dan latar belakang. Tapi di balik kehidupan mereka, ada Pak Mul, sang pemilik kos yang berusaha menyelamatkan kosan. Mampukah para penghuni menyelamatkan rumah kos yang telah menjadi keluarga untuk mereka? Saksikan Terima Kos Pria Baik-Baik setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pusdiklat LPP TVRI membuka pelatihan untuk masyarakat umum, kamerawan televisi dan reporter televisi 5-9 Mei 2025, video editor dan pembawa acara atau Master of Ceremony 19-23 Mei 2025. Pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Terima kasih Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Siang. Saudara merasa kehilangan sosok paus yang sederhana, puluhan umat Katolik di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur gelar misa khusus mendoakan arwah Paus Fransiskus. Inilah suasana berbeda ibadah misa harian di Paroki Santa Maria Annuntiata Sidoarjo, Jawa Timur untuk mendoakan arwah pemimpin umat Katolik, Paus Fransiskus yang meninggal dunia pada Senin pagi kemarin. Puluhan umat Katolik yang hadir pada ibadah misa mengaku sangat kehilangan sosok Paus, bukan hanya mencintai umat Katolik dari segala golongan, namun juga sosok Paus yang sangat sederhana dan juga tauladan bagi semua umat beragama. Paus Fransiskus yang hidup dalam kesederhanaan dan menolak hidup mewah, serta menentang penindasan terhadap bangsa Palestina, membuat umat lainnya sangat merasakan kehilangan. Itu ya soal kesederhanaan Paus, lalu iman yang utuh ya, artinya dia mencintai semua orang, utamanya mereka yang lemah dan miskin ya, teman-teman difabel itu selalu pertama yang disapa. Lalu suara-suara tentang kemanusiaan dan perdamaian itu juga disuarakan. Dan saya kira umat juga menghayati hal itu betul. Maka ya kali ini memang merasa kehilangan ya Paus yang mereka cintai ini. Vatikan merilis Paus Fransiskus tutup usia dalam usia 88 tahun akibat stroke yang datang secara tiba-tiba dan mengakibatkan gagal jantung. Tidak hanya umat Katolik di Kabupaten Sidoarjo yang melaksanakan misa arwah, namun gereja katedral di Surabaya dan tempat lainnya juga melaksanakan misa serupa. Dari Sidoarjo, Kristiono TVRI melaporkan. Saudara, dengan wafatnya Paus Fransiskus, nanti akan segera dipilih kandidat potensial pengganti Paus Fransiskus yang berasal dari belahan dunia, mulai dari Asia, Afrika, Amerika Utara, dan Eropa. Paus dipilih melalui proses rahasia yang penuh ritual, dikenal sebagai konklav yang digelar di Kapel Sistina, Vatikan. Dalam ritual konklav, hanya kardinal berusia di bawah 80 tahun yang berhak memilih, dan biasanya sekitar 120 kardinal berpartisipasi dalam konklav. Prediksi menjadi lebih rumit karena Paus Fransiskus membuat banyak penunjukan dalam waktu yang relatif singkat selama masa jabatannya, yang membuat Dewan Kardinal menjadi lebih beragam dan mempersulit identifikasi gerakan dan faksi dalam kelompok tersebut. Namun, diskusi tentang nama-nama potensial telah dimulai sejak lama di balik tembok Vatikan, dan para pengamat memperkirakan beberapa kemungkinan. Beberapa dianggap mungkin akan membangun agenda progresif Fransiskus, sementara yang lain akan mewakili kembalinya gaya yang lebih tradisional. Adapun beberapa nama kandidat potensial yang akan mengganti Paus Fransiskus, yaitu Kardinal Luis Antonio Tagle, Kardinal Pietro Parolin,
Kardinal Peter Turkson, Kardinal Mark Ouellet, Kardinal Fridolin Ambongo Besungu, Kardinal Matteo Zuppi, Kardinal Jean Marc Avelin, Kardinal Peter Erdo, Kardinal Mario Gretsch, Kardinal Juan Jose Omela, Kardinal Joseph Tobin, dan Kardinal Angelo Scola. Namun seperti yang dikatakan dalam pepatah lama, kardinal muda memilih paus tua. Pepatah inilah yang mencerminkan pola tradisional dalam ritual konklav kepausan, yang menunjukkan bahwa kardinal muda lebih memilih paus yang lebih tua atau mungkin seseorang yang tidak akan menjabat terlalu lama. Saudara Menteri Agama Nasaruddin Umar ingat pesan Paus Fransiskus yang membekas sebelum ia meninggal. Paus Fransiskus memuji Masjid Istiqlal Jakarta saat kunjungannya ke Indonesia pada tanggal 5 September 2024 yang lalu. Menteri Agama menyampaikan sebuah poin penting yang menunjukkan pengakuan dunia internasional terhadap kerukunan dan toleransi di Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan saat Paus Fransiskus melakukan kunjungan ke Indonesia beberapa waktu lalu, pemimpin umat Katolik sedunia tersebut menyampaikan pujiannya terhadap Masjid Istiqlal. Pujian ini bukan hanya kepada kemegahan bangunannya saja, namun juga makna simbolisnya sebagai rumah ibadah terbesar di Indonesia yang berada berdekatan dengan Katedral Jakarta, serta keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan keduanya. Saya mengikuti wawancara atau statement Paus pasca lawatan ke beberapa negara. Nah, salah satu poin yang menarik di pernyataan beliau itu bahwa saya sangat terkesan ketika kami berkunjung ke Istiqlal. Karena kami merasa at home, merasa seperti rumah sendiri, padahal banyak agama yang berbeda di Istiqlal itu, sampai merasa seperti terlalu cepat waktu berlalu, sehingga mau menyelami semua. Dan juga kita jelaskan tentang terowongan silaturahim itu yang pertama di dunia saya kira ya, dan itu juga sangat surprise ya. Ada kok tempat seperti ini, di mana dua rumah ibadah yang terkoneksi satu sama lain. Saya tidak ingin mengatakan berhadapan-hadapan ya, bertetanggaan lah. Pujian dari Paus ini menjadi penyemangat bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjaga dan merawat kebinekaan serta kerukunan antar umat beragama. Dari Kota Depok, Anjar Irawan, TVRI Jakarta melaporkan. Wafatnya Paus Fransiskus menjadi duka mendalam bagi umat Katolik maupun umat beragama lainnya. Paus Fransiskus selama kehidupannya merupakan sosok yang selalu mengajarkan nilai kerendahan hati dalam melayani sesama. Duka yang mendalam dirasakan oleh umat Katolik sedunia dan juga umat beragama lainnya yang kehilangan sosok yang cinta kedamaian. Paus Fransiskus adalah sosok sederhana, rendah hati yang melayani sesama tanpa melihat agama, budaya, dan suku, sehingga banyak umat yang mendoakan Paus Fransiskus. Hal ini juga nampak pada komunitas Ordo Karmel tak berkasut dan umat Katolik lainnya yang merayakan perayaan Ekaristi Kudus untuk mendoakan Paus Fransiskus sembari menghayati nilai kerendahan hati, kesederhanaan selama menjadi pimpinan umat Katolik sedunia dalam kelembutan baik perkataan maupun perbuatan demi nilai kemanusiaan. Salah satu imam Katolik Ordo Karmel tidak berkasut, Pater Florianus II, menyebutkan bahwa nilai kesederhanaan adalah nilai yang paling menonjol pada pribadi Paus Fransiskus. Karena ini ditunjukkan dengan hidupnya, gaya hidupnya yang boleh dikatakan bagi saya seperti berseberangan dengan gaya hidup dunia modern yang semakin mengarahkan hidup kepada sebuah kemewahan, tetapi dia masih menekankan kesederhanaan di balik kemewahan dunia itu. Dia sangat menjunjung tinggi persatuan, kerukunan hidup beragama, meskipun dalam keberagaman dan keberbedaan keyakinan. Bagi dia, bahwa kita semua yang hidup di dunia ini berasal dari Tuhan yang sama, meskipun dengan cara yang berbeda, menuju persekutuan atau persatuan dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kerendahan hati.
Kepergian Paus Fransiskus ke pangkuan Bapa di surga diiringi doa umat Katolik seluruh dunia, menandakan rasa kehilangan yang mendalam akan sosok kepemimpinan yang sederhana dan rendah hati, serta memperjuangkan nilai kemanusiaan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan. Saudara Presiden Prabowo Subianto baru saja meluncurkan gerakan Indonesia Menanam Mata Guarina di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Berikut ini kita simak pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai melakukan peluncuran gerakan Indonesia Menanam di Sumatera Selatan. Dalam 10 tahun, 35 juta tambahan. Kalau kita tidak inovatif, kita tidak pakai teknologi, kita tidak punya keberanian untuk mulai dan lumbung pangan nasional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan kecamatan, sampai lumbung pangan desa. Tadi Menteri Pangan mengatakan kalau tiap keluarga punya 5 pot cabai, harga cabai tidak akan pernah mahal. Setiap keluarga bisa punya cabai sendiri, mungkin punya tomat sendiri, timun sendiri. Di halaman kecil pun bisa pelihara ikan lele. Ya, kita nanti latih yang bertingkat seperti hidroponik, tingkat vertikal. Jadi sekarang ini semua unsur bersatu. Ibarat kita membuat suatu tim nasional untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Apa kita aman, kuat, stabil. Kita tidak bisa disibukkan, dikacaukan oleh kekuatan manapun. Kita tidak mau ganggu bangsa lain. Potensi Sultan Bapaknya seperti apa? Luar biasa, luar biasa. Itu tadi dilaporkan kita akan naik 20%. Sejuta Saudara, warga beri bantuan kepada korban tanah bergerak di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Bantuan berupa sembako dan logistik lainnya diharapkan bisa meringankan para korban yang mengungsi karena rumahnya tidak bisa ditempati. Sejumlah warga Desa Mendala yang tidak terdampak tanah bergerak mendatangi posko pengungsian Gunung Poh Desa Mandala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kedatangan mereka untuk memberikan bantuan berupa sembako, bahan logistik lain, serta uang tunai guna meringankan warga korban tanah bergerak. Bantuan langsung diserahkan melalui Kepala Desa Mandala, Muhammad Basori, untuk disalurkan kepada para pengungsi. Bantuan ini merupakan swadaya warga RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk Desa Mendala yang jaraknya lebih dari 1 km dari lokasi terjadinya tanah bergerak. Jadi kami ini menginisiatifkan sendiri bahwa bantuan ini kami galang sendiri khususnya di RT 01 RW 01 Desa Kalijeruk. Ini untuk meringankan beban saudara kita yang terkena musibah. Setidaknya kami bisa membantu saudara-saudara kita untuk meringankan beban mereka. Ya, kami hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya juga. Ini kami juga bersama warga juga minta doa agar bencana ini cepat berakhir. Dan juga kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Brebes yang telah membantu kami dan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang telah sedia membantu kami juga di sini. Ratusan warga dari 4 dusun di Desa Mandala yang terkena dampak tanah bergerak masih bertahan di pengungsian BPBD Brebes yang terbagi 2 lokasi. Keduanya berada di lapangan Gunung Poh dan di pengungsian Dusun Kerajaan. Anggun dan Yuan, TVRI Jawa Tengah.
Saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait dengan bencana tanah gerak yang terjadi di wilayah Brebes, Jawa Tengah, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Dian Anggun. Dian, selamat siang. Hingga saat ini bagaimana dan juga wilayah mana saja yang terdampak bencana tanah gerak dan apa yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, selamat siang Fajri dan juga saudara. Terkait dengan bencana tanah bergerak yang terjadi di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, hingga hari ini memang masih terlihat terjadi pergerakan tanah, yang mana sebelumnya ada 4 dukuh terdampak. Dari data yang kami dapatkan di posko BPBD di posko lapangan Gunung Poh ini, hingga malam tadi pukul 20:25 waktu Indonesia Barat, ada 5 dukuh yang terdampak, yakni ada dukuh Babakan, Karanganyar, kemudian dukuh Cupang Bungur, Kerajaan, dan 1 dukuh tambahan yakni dukuh Ares, di mana dari dukuh Ares tersebut ada 15 rumah yang terancam sehingga menyebabkan 63 warga terdampak dan mengharuskan untuk mengungsi. Dari di dukuh Ares sendiri, untuk warga yang terdampak yang rumahnya terancam ini memang terlihat hanya retakan kecil, belum terjadi retakan besar, namun dari warga dihimbau untuk segera mengamankan barang berharganya karena nanti dikhawatirkan terjadi retakan yang lebih besar lagi sehingga tidak sempat untuk menyelamatkan barang berharganya. Kalau dilihat memang semakin hari untuk retakan sendiri ini di beberapa dukuh yang sebelumnya sudah terjadi retakan dan mengharuskan warganya mengungsi, ini semakin hari semakin melebar, yang mana sebelumnya selain menyebabkan kerusakan rumah, jalan-jalan dukuh ini juga terjadi retakan dan juga patahan sehingga menyebabkan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun saat ini bahkan roda 2 juga tidak dapat melintas dikarenakan perbedaan tanah ataupun jalan yang sebelumnya rata, saat ini terjadi patahan yang bahkan tinggi patahan tersebut 1 meter sehingga mengharuskan untuk mengakses ke sebelahnya itu harus menggunakan anak tangga. Sementara untuk warga yang mengungsi di posko lapangan Gunung Poh ini, total untuk warga terdampak hingga saat ini ada 505 warga terdampak dengan 404 warga yang mengungsi. Sementara untuk yang mengungsi di lapangan Gunung Poh ini ada 291 jiwa, kemudian 112 jiwa mengungsi ke tempat saudara, 1 jiwa di pondok dan juga 41 jiwa merantau. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan dari warga yang mengungsi di posko lapangan Gunung Poh ini dari pantauan sejak pagi tadi hingga siang ini mereka melakukan aktivitas seperti biasa, seperti anak-anak sekolah juga berangkat ke sekolah dengan diantarkan menggunakan mobil dinas BPBD Kabupaten Brebes, kemudian dari para orang tua juga ada yang pergi bekerja, dan juga ini terlihat pada siang hari ini juga dari anak-anak sedang bermain bersama, serta ada beberapa relawan yang sedang menyiapkan makan siang. Dan Fajri dan juga saudara, kami masih akan terus memantau terkait dengan bencana tanah bergerak yang berada di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes ini. Demikian Fajri, laporan dari Kabupaten Brebes. Kembali ke studio. Baik, Dian Anggun, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas, tetap jaga keselamatan. Program Makan Bergizi Gratis MBG yang diinisiasi oleh Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Blora terus meluas. Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Blora ditambah dari 8 dapur akan bertambah lagi menjadi 3 pada minggu depan. 1 dari 8 dapur SPPG berada di Kelurahan Tegal Gunung, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sudah berjalan selama 2 minggu, sudah melayani 2.250 porsi. Dandim 0721 Blora, Letkol Infanteri Agung Cahyono meninjau lokasi dapur SPPG tersebut dan semuanya berjalan lancar. Peninjauan di dapur SPPG Tegal Gunung ini sudah berjalan 2 minggu. Dari hasil peninjauan itu semua operasional berjalan lancar sesuai standar yang diterapkan sehingga tidak ada kendala. Agung menyatakan sejauh ini sudah ada 8 dapur SPPG. Selain meninjau di Tegal Gunung, pihaknya juga mengunjungi SPPG di Medang. Selain melakukan peninjauan di dapur, pihaknya juga meninjau sampai ke sekolah guna memastikan tidak ada siswa yang tidak menerima MBG. Ini baru running kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ini
masih bertahap, jadi kurang lebih hariannya kurang lebih 2000-an porsi Mbak ya, 2050 ya, nanti minggu depan sudah optimal ataupun maksimal ke batas 3.100 berapa? 3.108 porsi. Jadi yang dilayani penerima manfaat sekitar TK, SD, SMP maupun SMA di seputaran di sini di Tegal. Sementara kita yang sudah running ada 8 dapur, minggu depan kita insya Allah akan menambah 3 dapur lagi. Lokasinya ada di mana? Banjarjo 1, Sambong sama di Karangjati. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Blora, Artika Dianita, menjelaskan pihaknya terus menambah jumlah dapur SPPG dan minggu depan akan ada 3 tambahan lagi. Saat ini di Blora ada 8 dapur SPPG. Sebelum minggu depan akan ditambah 3 dapur SPPG di Banjarjo, Sambong, dan Karangjati. Dari Blora, Supriyanto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi terkait program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Palu, Sulawesi Tengah, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Rizky Budiman. Rizky, selamat siang. Bagaimana informasi terkait dengan makan bergizi gratis di daerah Palu? Ya, baik Fajri, selamat siang. Kami menginformasikan program makan bergizi gratis di wilayah Kota Palu. Saat ini memang terus dilakukan dan juga diberikan dukungan, di mana saat ini Kota Palu juga memiliki dapur umum pembuatan makan bergizi gratis yang dikhususkan untuk pemenuhan gizi peserta didik di wilayah Kota Palu. Dapur yang mengoperasikan atau membuat makanan bergizi gratis untuk anak ini beroperasi sejak pukul 2.00 waktu Indonesia Tengah, di mana dalam sehari dapur ini dapat menghasilkan 3.519 porsi makan bergizi gratis untuk para peserta didik di wilayah Kecamatan Palu Selatan, tepatnya di 9 sekolah yang ada di wilayah Kota Palu. Nah, bisa Anda lihat di layar kaca saat ini bahwa persiapan untuk pembuatan atau penyediaan makan bergizi gratis bagi para peserta didik sedang berlangsung, di mana memang para petugas yang berada di dapur ini juga memakai pakaian lengkap untuk menjaga sterilisasi dan juga kehigienisan dari makan bergizi gratis yang diperuntukkan untuk para peserta didik. Dan tercatat memang ada 47 orang yang bertugas di dapur untuk makan bergizi gratis ini, di mana 47 orang ini memang juga memiliki tugas-tugas dan fungsinya seperti penyedia makanan, penyedia bahan baku, dan hingga proses pengantaran dari makan bergizi gratis langsung ke beberapa sekolah yang ada di Kota Palu. Selain itu pemirsa, kami juga menginformasikan tentunya program makan bergizi gratis ini disambut baik oleh 9 sekolah yang tentunya menerima langsung makan bergizi gratis yang dibuat di dapur ini, di mana 9 sekolah ini terdiri dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Artinya memang program ini mendapat perhatian dan juga antusias yang betul-betul dari pihak sekolah. Pihak sekolah menegaskan bahwa program ini sangat membantu karena dapat memenuhi gizi para peserta didik di wilayah Kota Palu. Demikian yang dapat kami informasikan. Fajri, kembali ke studio. Baik, Rizky Budiman melaporkan langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Selamat kembali bertugas. Terima kasih atas informasi Anda. Saudara Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 bisa menekan kasus perceraian yang angkanya tergolong tinggi di Indonesia. Menteri Agama menilai perceraian dapat menciptakan kemiskinan baru, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan angka perceraian dan menurunnya pelaksanaan perkawinan di Indonesia masih sangat tinggi. Mendak mengatakan Badan Binaan Kementerian Agama seperti Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 memiliki misi besar untuk membantu menyelesaikan konflik keluarga secara damai dan konstruktif tanpa harus melalui proses pengadilan. Hal ini dikarenakan perceraian berdampak sistematis terhadap bangsa dan dinilai dapat menciptakan kemiskinan baru, utamanya bagi perempuan dan anak-anak.
Berdasarkan data yang dihimpun Kemenak, pada 2024 angka perceraian mencapai 4.666.359 kasus, sedangkan perkawinan mencapai 1.478.424 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, angka perceraian mengalami kenaikan dari 4.630.654 kasus. Sementara pernikahan justru berkurang dari 1.577.255 kejadian di tahun yang sama. Dari angka-angka tersebut, Menak memandang menjadi lampu merah bagi ketahanan keluarga di Indonesia. Jadi apa yang terjadi? Perceraian meningkat, perkawinan mulai menurun, berarti rumah tangga yang utuh itu tinggal sedikit, ya kan? Nah, ini satu ancaman. Di dalam Al-Quran, ya, ayat-ayat itu lebih banyak berbicara tentang keutuhan rumah tangga, bukan berbicara tentang negara. Ayat yang berbicara tentang negara tidak sampai 10%, hanya 5%. Tapi al-walus syasiyah itu 90%. Kenapa? Karena tidak ada masyarakat ideal tanpa rumah tangga ideal. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan peran BP4 bersama kantor urusan agama menjadi sangat krusial dalam membentuk ketahanan keluarga. BP4 diminta harus terjun melakukan mediasi rumah tangga, penyelesaian konflik, deteksi dini kekerasan dalam rumah tangga, edukasi pranikah kepada remaja, hingga bimbingan perkawinan yang berkelanjutan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Komjen Pol Edi Hartono menekankan bahwa pelaksanaan ikrar setia pada NKRI merupakan bukti bahwa pelaksanaan program deradikalisasi telah berjalan dengan baik. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme hadir dalam pelaksanaan ikrar setia pada NKRI oleh 5 narapidana tindak pidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pasir Putih, Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kepala BNPT Komjen Polisi Edi Hartono menekankan bahwa ikrar setia kepada NKRI tersebut merupakan bukti bahwa pelaksanaan program deradikalisasi telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan ikrar tersebut dijalankan secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan oleh Lapas Nusa Kambangan bersama BNPT, Densus 88, dan instansi terkait. Kita melaksanakan ikrar terhadap 5 narapidana terorisme di Lapas Pasir Putih. Ini menunjukkan bahwa program pembinaan, program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh tim koordinasi pelaksanaan daerah dalam lapas, ini timnya terpadu ya, dari BNPT, kemudian Densus 88 Polri, kemudian Kejaksaan, kemudian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kemudian Kemensos, dan Kementerian Agama. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Konrad Kasmiri, menegaskan bahwa sinergitas dan kolaborasi penting dilakukan dalam menjamin keberhasilan program deradikalisasi. Dirinya juga menambahkan bahwa sinergitas seluruh stakeholder dalam program deradikalisasi diharapkan dapat mencegah napiter kembali ke jaringan radikal saat mereka bebas nanti. Kita juga melibatkan tadi Kementerian Agama, Departemen Sosial, TNI, kemudian Densus 88, dan memang kita harus berkolaborasi bersama. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab kami di lapas, bukan hanya tanggung jawab teman-teman dari BNPT, tapi kita bekerja secara simultan, terencana, kemudian ada jangka pendek, panjang, dan jangka berikutnya pada saat sampai dari awal mereka berproses, sampai dengan mereka reintegrasi di luar sana pun, kami koordinasi. Jangan sampai tadi disampaikan kami diskusi bahwa setelah mereka bebas kembali ke jaringannya. Ini yang kita khawatirkan. Kelima napiter yang berikrar setia pada NKRI ini terdiri dari 4 orang dari Lapas Kelas 2A Pasir Putih dan 1 dari Lapas Kelas 1 Batu. Dari jumlah tersebut, 3 diantaranya merupakan bagian dari kelompok Jamaah Ansarud Daulah yang berafiliasi dengan ISIS dan 2 lainnya dari kelompok Jamaah Islamiyah. Melalui kegiatan ini diharapkan para napiter mampu mempersiapkan diri menjadi warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.
Provinsi Papua Barat Daya memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Muri dalam kategori pembagian telur pasca terbanyak, yakni 10.000 telur pasca. Papua Barat Daya menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memecahkan rekor muri tersebut. Pemecahan rekor muri dunia 10.000 telur Paskah digelar dalam rangkaian peringatan Paskah tahun 2025. Penyerahan rekor muri diterima anggota DPD dan MPR RI Paul Vincent Mayor selaku pemrakarsa acara, kemudian Elisa Kambu sebagai Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan wakilnya Ahmad Nausrau. Proses penyerahan berlangsung di Pantai Nazaret, Sorong, Papua Barat Daya, disaksikan ribuan warga serta anak-anak sekolah minggu dari berbagai gereja sekota Sorong. Wakil Direktur Muri Osmar Semesta Susilo yang menyerahkan piagam rekor menyatakan pembagian telur Paskah yang diprakarsai Senator Paul Vincent Mayor bersama GKI Klasi Sorong bukan hanya sebagai rekor Indonesia tetapi juga rekor dunia. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan apresiasi kepada Paul Vincent Mayor sebagai generasi muda Papua yang berkomitmen dalam membangun daerahnya. Ini juga sebagai bagian dari kita membangun kebersamaan kita bersama. Di acara ini kita ada di sini dari pagi sampai dengan sore ini terjadi interaksi antara banyak masyarakat. Anggota DPD RI Paul Vincent Mayor mengatakan rekor pembagian 10.000 telur Paskah merupakan sejarah pertama sebagai provinsi dengan kepemimpinan baru. Menarik simpati seluruh mata Indonesia ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Jadi ini awal yang baik, kolaborasi antara DPD dan pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Sorong untuk akan membuat banyak event-event nasional di sini. Tahun ini saya akan bawa datang 10 kementerian dan lembaga. Dan kemarin saya sudah, sebagai kado Paskahnya saya sudah tekan untuk CPNS dan P3K Papua Barat Daya diutamakan dan itu red carpet. Pasti segera diurus SKSK-nya. Paul Vincent menyatakan pemecahan rekor muri ini merupakan awal kegiatan atau event nasional di Provinsi Papua Barat Daya agar masyarakat Indonesia dan dunia semakin mengenal tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya. Kedepan akan banyak kegiatan untuk mengenalkan dan bersama membangun Provinsi Papua Barat Daya. Informasi dari Papua Barat Daya tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Klik Indonesia Siang. Akhirnya saya Natasha Paruntu. Ya, dan saya Tengku Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.